dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Puji Tuhan, selamat siang Tante Agustin yang akan melayani pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Opa, Mampiria. Tuhan berkati sambil kita menikmati berkat siang hari ini secara jasmani. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing kita bisa sama-sama menikmati berkat, terlebih lagi kita menikmati berkat rohani pada siang hari ini. Selamat siang Bunda Sandra. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari siang hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya ada Bunda Sandra Gebitoar untuk berdoa, tetapi satu pujian terlebih dahulu saya akan naikkan bagi Tuhan sekali. Kita percaya Yesus, kita percaya Dialah kekuatan hidup saya dan saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya dan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Selamat siang, saya menyapa Om Geri, Bunda Wiwi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sukacita kita boleh berdiri pada siang hari ini. Kekuatan di hidupku, haleluya. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan, percaya, Bapa ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya serahkan kepada Bunda Sandra Gebitoar untuk berdoa untuk setiap kita yang melayani pada kesempatan siang hari ini. Ibadah kita mulai awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan Bunda. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, tak putus
putus-putusnya Bapa kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kalau sepanjang malam kami telah lewati sampai pada siang hari ini. Tuhan, kami kembali bersekutu di rumah-Mu di 231 Bapa di surga beserta dengan kami. Engkau pimpin kebaktian ini dari awal. Tuhan, jaga kami Tuhan. Tolong juga yang tidak sempat hadir atau belum hadir, Tuhan beserta dengan mereka sebagaimana Engkau ada Bapa di surga. Banyak sekali yang kami ingin ceritakan, tapi Tuhan, Engkau yang Maha tahu dan lebih tahu semua pergumulan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kebaktian ini Bapa sampai selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Bunda Sandra Gebitoar yang sudah membuka dalam doa untuk ibadah kita di Rumah Kasih Indo PBT 231 pada kesempatan siang hari ini. Puji Tuhan. Saya serahkan langsung kepada Opa untuk naikkan pujian. Sambung Bu Mamiria naikkan pujian dan Bunda Wiwi. Dan selamat siang juga saya menyapa Om Safir bersama Bunda Ella juga. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Opa untuk naikkan pujian. Haleluya. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya, lalu ku percaya. Haleluya, bila hati kita tetap percaya, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya Dia Tuhan yang baik dan tidak ada rencana yang jahat buat hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Saya serahkan kepada Mami Ria Oren untuk naikkan pujian, disambung Bunda Wiwi dan Om Musafir siap untuk naikkan pujian bagi Tuhan siang hari ini. Haleluya. Perangkatku kok error ya? Bentar ya. Dilanjut saja itu, Andi. Kayaknya perangkatku nggak mendukung ini. Ya, Bunda, puji Tuhan. Ya kita berdoa juga untuk perangkat ya. Soalnya ini juga tempat saya juga lagi error untuk program untuk lagunya. Silakan Om Musafir dan lanjut oleh Bunda Wiwi. Silakan untuk naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Baik. Kering meretak, pohon ara tak berguna, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bakal kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur kalaraku. Aku cinta
Walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju, Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu. Oh Yesusku, puji Tuhan, haleluya. Kembali pada Pastor Andi. Puji Tuhan, haleluya. Yesus permata hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Om Musafir. Saya serahkan kepada Bunda Ella, dilanjut oleh Bunda Wiwi untuk naikkan pujian pada kesempatan siang hari ini. Shalom. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku menyembah namamu Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, masuk ruang maha kudus
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Bapak koordinator daripada rohani di rumah kasih, mohon bantuan doanya. Setelah ini kami berangkat ke rumah baru daripada keluarga Bimo, keponakan saya. Mohon bantuan doanya. Rumah baru yang ditempati Bimo beserta anak istrinya diberkati Tuhan. Semua yang terlibat dalam pengadaan rumah baru juga diberkati Tuhan. Terima kasih Pastor Andi, bantuan doanya, dan juga Bapak Ibu yang terkoneksi di rumah kasih ini. Mohon bantuan doa, kita mau berangkat menuju rumah baru, dan mohon bantuan doanya. Rumah baru diberkati, rumah Bimo diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dilanjut Pastor Andi. Standby. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih. Jalur kembali ke Om Andi Dharma, dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bunda Ella udah naikkan pujian. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan dengar firman Tuhan, saya serahkan kepada Mamiria Aurel. Mungkin perangkat sudah boleh untuk naikkan pujian. Saya serahkan kepada Mamiria Aurel. Dan nanti doa firman, kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan lewat hambanya Bunda Agustin. Saya serahkan kepada Mamiria Aurel. Haleluya. Haleluya, mungkin jauh dari perangkat, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Saya serahkan kita akan siapkan diri kita untuk kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan siang hari ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi kami akan menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu, beri firman-Mu, perkataan Tuhan sudah Engkau taruh dalam lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu padamu, dan segala apapun yang akan mengganggu pemberitaan firman pada siang hari ini untuk kami menangkap berkat firman-Mu, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat firman-Mu. Sebelum kami menerima berkat firman-Mu Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Wiwi, khususnya untuk Bapak Bimo Tuhan, di Jakarta Tuhan Yesus. Yang pada kesempatan ini Tuhan berkati dia, lewat sebuah tempat tinggal, tempat rumah yang baru. Tuhan, kami serahkan rumah ini, tempat tinggal yang Tuhan sudah siapkan ini Tuhan. Tuhan sudah berikan buat keluarga ini Tuhan. Kami percaya berkat ini berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Kau yang membuka tempat ini Tuhan. Engkau yang memulai, karena kami percaya Engkau sudah hadir dalam rumah ini Tuhan. Suci kuduskan rumah ini, atas bawah rumah ini, muka belakang rumah ini diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Segala kuasa, apapun yang akan mengganggu rumah ini Tuhan, rumah Bapak Bimo yang ada di Jakarta, keluarga dari Bunda Wiwi Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan menyucikan dan mengkuduskan. Biarlah keluarga di tempat ini boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam rumah ini. Tuhan berkuasa, Tuhan memimpin, Tuhan menjadi kepala atas rumah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sebagai keluarga, kami boleh bersyukur, bersukacita. Karena keluarga dari Bunda Wiwi juga sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru, yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjalanan keluarga yang ada di Jakarta juga Tuhan sertai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Lewat hamba-Mu, Tante Pastor Agustin Toban. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan langsung kepada Tante Pastor Agustin Toban untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Selamat siang. Shalom untuk semua. Tuhan berkati. Siang hari ini masih kita bicara tentang cinta kasih. Satu ayat di dalam Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Cinta itu Amsal mengatakan bagaikan maut. Dan Markus ini mengatakan kepada kita semua, mengasihi Tuhan itu harus segenap. Tidak boleh separuh-separuh. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, pikiran kita, dan segenap kekuatan. Tidak boleh separuh dunia, separuh Tuhan. Harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Karena Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kalau kita mengasihi dengan segenap sampai segenap kekuatan kita, semampu kita, maka Korintus mengatakan orang mengasihi Tuhan dikenal oleh Allah. Ya, tahu itu beda. Saya tahu Bunda Ella, tapi belum pernah jumpa. Cuma PHP mau ke Ponorogo, tapi sampai sekarang belum. Saya tahu ada di Pekalongan, Pemalang. Saya tahu. Tapi saya tidak kenal sedalam-dalamnya. Sukanya apa Bunda Ella itu, ya kesenangannya apa, itu terbatas. Karena belum pernah jumpa. Lain dengan Pak Hendrik. Saya tahu dan saya kenal dia. Karena sudah 46 tahun, 4 tahun lagi kawin mas ya. 46 tahun bersama-sama. Jadi saya tahu dan saya kenal persis apa kesukaannya, ya caranya bagaimana dan sebagainya karena sudah bersama-sama 46 tahun. Ya. Doakan panjang umur, nanti perkawinan Mas mau diundang semua ke Ponorogo makan sate di Ponorogo begitu kan 4 tahun lagi. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah, Tuhan tahu sedalam-dalamnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa kita keluhkan, apa yang menjadi masalah kita. Syarat mengasihi Tuhan dengan segenap. Tuhan juga mengasihi kita, kalau kita mengasihi dia dengan segenap hati. Tapi kalau separuh-separuh, Tuhan juga tolong kita separuh-separuh. Jadi siang hari ini, saya cuma mau menyampaikan
pengalaman yang saya alami melayani Tuhan. Memang benar-benar Tuhan itu kenal. Yang kita butuhkan, yang saya butuhkan, ya, Dia persiapkan, Dia menyediakan yang kuperlukan, bukan yang kuingini ya. Keinginan manusia itu kan, ya, 1 Yohanes mengatakan keinginan dalam dunia itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup jemawa, keinginan manusia itu, ya, keinginan mata, keinginan daging, hidup jemawa, hidup yang berkelebihan. Tapi di dalam Tuhan itu Dia menyediakan yang kuperlukan. Kita butuh apa hari ini? Dia menyediakan. Sebab itu oleh kasih karunia, kalau sampai hari ini kita ada, itu luar biasa dalam hidup kita. Orang yang dikenal Allah adalah orang yang selalu mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua syaratnya mengasihi Tuhan itu, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati, disediakan. Ya, disediakan, bukan sudah ada pada kita, tapi disediakan. Nah, di waktu kita membutuhkan, Tuhan berikan kepada kita. Syaratnya mengasihi Dia. Saya berdoa supaya firman yang kita dengar itu, kita dengar, kita lakukan, dan hidup kita berbahagia. Bukan dengar untuk dilupakan, kata Yakobus, tapi dengar dan dilakukan, maka kita pasti berbahagia. Tandanya orang mengasihi Tuhan itu apa? Ada tandanya. Ya, ada bukti orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan, yaitu firman Allah. Jadi tandanya orang mengasihi Tuhan itu nurut. Kalau ada orang berkata mengasihi Tuhan tapi tidak pernah nurut, apa kata firman Tuhan? Itu omdo katanya, omong doang itu. Tidak jelas, maksudnya itu tidak bohong itu, tidak jujur itu. Jadi hari ini saya sampaikan, siang ini, tanda orang mengasihi Tuhan itu nurut. Apa yang firman Tuhan katakan, nggak usah cari di buku yang lain. Patokannya hanya nyaman. Nggak usah pakai primbon, harus pakai ini, harus buku yang lain. Pegang firman Tuhan. Kalau ada di dalam Alkitab, turuti aja. Dan percaya pasti itu akan terjadi. Ya, pegangan kita atau dasar kehidupan kita hanya Alkitab saja. Nah, upah orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, upah orang mengasihi Tuhan itu, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Upahnya, ya tanda tadi nurut, upahnya Tuhan memberikan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ada upah. Orang kerja itu ada upah. Sebab itu pada siang hari ini, biar kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dari hati yang paling tulus. Ya mungkin manusia enggak ngargai kita. Manusia enggak bisa berterima kasih sama kita. Yang penting
Tuhan tuh mengerti kita melayani Tuhan. Ya. Kita mengasihi Tuhan, kita berkorban, dan semua itu dinilai sama Tuhan. Makanya firman Allah mengatakan 1 Korintus 15 ayat 58, jeripayamu itu tidak pernah sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat contoh orang yang mengasihi Tuhan di Alkitab. Contohnya, Daniel pasal 10 ayat yang kedua. Daniel 10 ayat yang kedua berkata, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berucap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel ini dia menghadapi satu persoalan, ya. Dia diberikan makanan yang enak-enak, tetapi makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan apa dikatakan? Dia tidak mau makan. Walaupun nanti mungkin nanti dia akan kurus, dia akan mengalami sesuatu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan itu dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan apa yang terjadi? Dia tetap kuat. Dia tetap tidak akan makan yang enak-enak. Dia menjaga kehidupannya. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi yang lain. Contohnya orang yang mengasihi Tuhan itu mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak mau kompromi dengan masalah apapun. Ada satu jemaat dulu, bukan di Ponorogo ya, di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu orang itu suka main main lotre, main judi itu apa? Ada permainan judi Singapura itu. Jadi itu sampai di Tanjung Pinang. Lalu satu waktu jemaat itu dapat menang, atau berapa puluh juta begitu. Lalu perpuluhannya dibawa ke gereja, perpuluhan dari hasil judi. Pak Hendrik itu dengan tegas mengatakan, tidak. Walaupun saat itu kita butuh duit, tidak. Karena itu hasil judi, ya. Lalu orang ini heran ya, gumun. Kok pendeta dikasih uang? Ya, dia tanya ini hasil apa? Nah, dia bilang ini habis hasil dari lotre. Pak Hendrik bilang begini, enggak, saya enggak terima. Saudara, kadang-kadang kita diiming-iming, digoda, atau mungkin diperdaya dengan sesuatu yang mau menarik kita seperti Daniel ini. Ya. Sampai dikatakan 3 minggu penuh. Ya, dia cuma makan sayur-sayur, dia tidak mau makan daging, tidak mau makan anggur, dan makanan yang sedap tidak dimakannya. Karena semua itu sudah dipersembahkan kepada yang bukan Tuhan. Siang hari ini mari kita posisikan hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan hidup ini dicemarkan. Jangankan cuma makanan. Saya hari Kamis kemarin saya khotbah di ibadah keluarga. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26 mengatakan Tuhan menegur kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tuhan berkata, kamu ikut aku bukan karena melihat tanda-tanda mujizat, tapi supaya perutmu kenyang. Tuhan menegur. Jadi jangan sampai cuma karena makanan yang cuma terasa di leher, cuma sebentar, lalu kita menolak, meninggalkan Tuhan. Kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Siang hari ini Alkitab mengatakan jagalah kekudusan, karena Tuhan itu kudus adanya. Maka orang yang mau dekat dengan Tuhan itu harus mempertahankan hidupnya kudus. Tidak dicemarkan oleh soal apapun. Apalagi ke soal makanan, cuma makanan aja. Ya. Dan yang lain-lain juga. Kadang-kadang kita ini pas lagi nggak punya uang diiming-iming. Udahlah begini dan sebagainya. Tapi kalau ada Roh Kudus, hati nurani itu akan berkata tidak. Jadi berani bertindak, maka Tuhan itu akan bela dalam setiap kehidupan kita. Ya. Satu contoh yaitu Daniel, dia menolak. Tandanya orang yang mengasihi Tuhan, contoh orang yang mengasihi Tuhan itu Daniel, dia menolak.
Tapi tandanya orang yang tidak mengasihi Tuhan itu Yunus. Ya, tidak menurut, bahkan dia mau melarikan diri. Ini tidak taat, tidak mengasihi Tuhan. Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Nanti di rumah bisa baca itu di dalam kitab Yunus. Ya, udah pergi ke Niniwe. Itu orang-orang di Niniwe itu perlu diinjili supaya mereka bertobat. Tapi Yunus tidak taat, tidak mengasihi Tuhan. Dia lari ke Tarsis. Akhirnya apa? Dimplok, ditelan sama ikan. Untung nggak digigit. Ya, cuma ditelan sama ikan. Dan 3 hari kemudian dia dimuntahkan kembali. Barulah Yunus itu bertobat dan mau melayani Tuhan. Ini 2 yang saya sampaikan pada siang hari ini. Daniel dia berani bertindak, menolak semuanya. Tapi Yunus tidak mau bertindak. Dia kompromi, dia pakai akalnya sendiri. Hanya mengalami sesuatu. Untung masih dimuntahkan sama ikan. Jadi siang hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan? Ataukah masih separuh-separuh atau mungkin tidak? 1 Korintus 16 ayat yang ke-22 berkata, 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Berkata demikian, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Ini firman, ya. Yang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak ada berkat. Terkutuklah ia sampai Maranatha. Maranatha itu artinya sampai Tuhan datang. Ini tajam, tapi ini firman, ya. Kalau tidak mengasihi Tuhan, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, mengasihi Tuhan bukan cuma omong doang. Mengasihi Tuhan, oh saya mengasihi Tuhan tapi tidak pernah berbuat. Saya punya iman tapi tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu salah. Kita tidak bisa ngomong tok, tapi kita harus melakukan. Firman Allah mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Percuma kalau kita cuma ngomong tok, tidak pernah melakukan. Sudah berapa lama kita dengar firman Tuhan? Di rumah kasih ini pagi, siang, sore kita dikhotbahi. Apakah kita sudah lakukan itu? Saya sering katakan kepada bagian kerohanian, jangan-jangan kalau saya khotbah, Bu Agustin lagi. Ya, mudah-mudahan tidak begitu. Saya sampaikan itu firman. Ya, semua dari ayat firman Tuhan. Jadi saya sampaikan hari ini, mungkin itu menyakitkan di telinga, tapi itu firman. Yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk, tidak ada berkat walaupun minta, tapi tidak mengasihi Tuhan, ya, tidak ada berkat sampai Tuhan datang, sampai Maranatha katanya. Jadi saya juga belajar, firman itu seperti pedang bermata 2. Sebelum saya khotbahkan, saya kena dulu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Saya sudah pernah sampaikan bahwa ibadah yang sejati itu memperhatikan anak yatim piatu, memperhatikan janda-janda yang miskin, bukan janda kaya loh ya, janda-janda yang miskin. Itu Alkitab mengatakan itu ibadahmu yang sejati. Dan itu kita praktekkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita lihat orang cuma bilang kasihan, ngesak nih, tapi kita tidak pernah berbuat. Nah, saya sudah pernah sampaikan mengasihi Tuhan itu dalam Matius dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka berbentuklah salib. Di dalam salib itu ada kasih. Mengasihi Tuhan, kita berkata mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah berbuat. Alkitab mengajarkan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Apakah itu sudah dipraktekkan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita seperti yang saya pernah sampaikan, kita seperti anak lintah. Yang satu namanya untukku, yang kedua namanya untukku. Semua untuk kita sendiri. Ya. Kita cuma mau terima. Saya sering bilang sama jemaat, jangan sampai ada jemaat itu yang senangnya kalau gratisan. Aduh, kalau gratisan, senang pol gitu. Ya. Tapi kalau namanya berbagi, nah saya sampaikan kepada mereka, kalau mau diberkati, berbagi. Amsal mengatakan ada orang yang semakin menebar,
harta kekayaan, tapi tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang ngiritnya setengah mati, tapi selalu berkekurangan. Itu firman yang bilang begitu. Amsal 3 itu, 5. Jadi untuk kita menikmati untuk hari-hari, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, maka terjadilah tuh Maleakhi 3:18. Kamu akan lihat bedanya. Ya, kita akan lihat bedanya. Bagaimana kita diberkati Tuhan karena kita ini menurut melakukan firman Allah. Tapi nggak pernah melakukan, cuma didengar atau nggak dilakukan, yang nggak bisa dinikmati. Ya, saya sama Pak Hendrik itu bukan orang kaya, tapi saya bangga kalau orang tanya, pelayan di mana? Di Ponorogo. Wah, aku tuh desa, biarin, ya, tidak masalah, ya, yang ada Tuhan. Jadi mau di desa mau di kota sama, yang penting kan ada Tuhan. Dan kita punya Bapak itu kaya raya, makanya saya sering katakan Tuhan itu dahsyat luar biasa ajaib adanya. Dia menyediakan yang kuperlukan di dalam kehidupan kita ini. Untuk hari-hari ini banyak orang khawatir, banyak orang bingung setiap hari. Orang WA, Bu, saya takut Omikron dan sebagainya dan sebagainya. Kalau orang yang tidak ada firman dan dia tidak bisa menyanyi, tak usah aku takut, dia nggak bisa menyanyi, dia nggak tahu firman, ya dia khawatir toh. Sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi karena khawatir nggak bisa tidur, akhirnya imunnya turun, tambah dia sakit dan sebagainya. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu, Ibrani mengatakan Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, berani bertindak di dalam apapun juga. Tadi pagi Pak Hendrik bilang, gak usah ke Jakarta, saya mau berangkat tanggal 25 ke Jakarta. Ada tugas pelayanan dan juga mengikuti acara manten keponakan saya. Pak Hendrik bilang gini, gak usah, ini Omikronnya ini sampai 10.000 loh di Jakarta. Saya cuma jawab begini, terus pelayanannya gimana? Tidak dijawab sama Pak Hendrik, diam aja. Terus pelayanannya apa perlu dibatalkan gara-gara Omikron? Ya, saudara, kalau mungkin ada ketakutan, kebimbangan dalam kehidupan kita, nyanyi. Tidak bisa berdoa, nyanyi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Jadi maka kita kuat. Kemudian kiri dan ke kanan, aduh ini. Nanti habis Omikron tidak tahu apa lagi. Tapi Alkitab mengatakan, tidak perlu takut, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Menyertai kita, dia melindungi kita, menopang kehidupan kita, bahkan memberkati kehidupan kita. Saya ada kirim di WA, cuma sayangnya saya sudah keluar dari grup Rumah Kasih. Tadi pagi saya 1:30 habis doa, saya ada kirim. Di dalam kata-kata mutiara, ada kata-kata yang menguatkan tidur berkata, kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihiku. Hari ini aku masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkan. Esok pun aku tetap kuat karena Tuhan selalu ada untukku. Itu. Jadi kita kuat karena Tuhan. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kita ada, kita bisa karena Tuhan ada bersama dengan kita. Modalnya mengasihi Tuhan. Bukan cuma di bibir, tapi praktek benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Bapa di surga. Mengasihi Tuhan itu mungkin manusia nggak bisa lihat, tapi biar Bapa yang melihat kita mengasihi Tuhan dengan sekuat, segenap, dan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini. Ini yang menjadi doa saya supaya semua tetap mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan firman ini bukan untuk yang mendengar saja, tapi untuk hamba-Mu. Hamba-Mu belajar untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang di dalam dunia ini. Karena kasih itu, itulah yang akan memberkati kehidupan kami. Kami tidak mau dikutuk. Kami mau diberkati sampai Maranatha Tuhan datang. Kuatkan iman kami Bapa. Kalau hari ini kami ada karena Tuhan, besok kami kuat karena Tuhan ada bersama kami, Tuhan melindungi kami, dan tetap kami kuat karena ada Tuhan bersama dengan kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, Tuhan memberkati. Semua user yang ada di Rumah Kasih diberkati, tetap kuat di dalam melayani Tuhan.
Terpujilah nama Bapa, firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi bagian katakan dan kami lakukan, dan hidup kami pasti mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Ini doa kami, dan kami bersyukur atas firman-Mu. Roh Kudus bicara dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini pelayanan saya. Saya mohon izin untuk turun, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Terima kasih atas pelayanannya Tante Agustin. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta. Tuhan senantiasa memberkati. Apapun yang dikerjakan, semuanya baik, semuanya berhasil, semuanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita boleh menerima berkat makanan rohani lewat hambanya, Tante Pastor Agustin Toban. Puji Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur untuk meresponi berkat firman Tuhan. Sekali lagi saya serahkan kepada Om Musafir yang ada di Gianyar untuk naikkan pujian. Sebelum ibadah kita akan tutup ibadah pada kesempatan siang hari ini, dan nanti saya serahkan kepada Om Sugeng Waluyo yang ada di Kediri untuk menutup di dalam doa ibadah pada kesempatan siang hari ini. Saya serahkan kepada Om Musafir untuk naikkan pujian. Haleluya. Haleluya. Mungkin sedang jauh dari perangkat Om Musafir. Saya serahkan kembali di sepancaran untuk Bunda Dewi. Apa bisa untuk naikkan pujian? Haleluya. Ya Om, terima kasih. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan untuk meresponi firman dan renungan. Sing abang bae dhewe kan iki. Karpet. Kurang empuk kan iki. Yesus menyembuhkan, mencucikan segala hati, tebus dosaku, tutur dosa, membuktikan dia hidup. Setiap hidup pada hari esok, setiap yang hidup kita tetap, karena ku tahu dia bukan hari esok terjadi, berarti sebab dia hidup. Haleluya. Dia berkuasa membuktikan dia hidup. Karena itu menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tutur dosa, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup pada
Haleluya. Hidup jadi berarti kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada ibadah makan siang rohani di kesempatan di Rumah Kasih Indo WWT 231. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri dan saya serahkan kepada Bapak Penatua Sugeng Waluyo dari Kediri untuk menutup ibadah kita di dalam doa sekaligus menaikkan doa pengutusan buat kita semua. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Om Sugeng Waluyo dari Kediri. Haleluya. Haleluya. Satu pancaran tuh Om Sugeng, Bapak bisa monitor. Ya, jika Om Sugeng jauh dari perangkat, saya serahkan kepada Samia Joni Semesenduk untuk menutup ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Haleluya. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami sudah kembali dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati, kasih agape, dengan tidak Tuhan melihat situasi dan kondisi. Biar kiranya Tuhan tetap memberkati kami, Roh Kudus memberikan kami kemampuan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami, keluarga-Mu yang ada di Rumah Kasih, yang sudah terkoneksi siang hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami siang hari ini, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya sampai petang hari nanti. Di setiap aktivitas kami yang berbeda, Tuhan tetap menolong kami sehingga kami tetap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa siang hari ini buat pemulihan yang dialami oleh ayahanda daripada Bapak PJC kami. Selesai operasi kami percaya proses kesembuhan dan pemulihan Tuhan akan dengan segala kemurahan pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih demikian juga dengan seluruh pengurus yang ada. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami tetap menjalin kasih agape. Sehingga Rumah Kasih benar-benar mengekspresikan kasih melalui pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada, di kota dan tempat yang berbeda. Sebab Tuhan kami mampu menolong kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga tetap berdoa. Kami tetap serahkan seluruh pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah yang ada di daerah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati. Kalau tahun-tahun kemarin begitu dahsyatnya COVID, sekarang semakin meningkat lagi di DKI. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong kami semuanya, sehingga semuanya menjadi aman, terkendali. Negara kami ada kebebasan dan menurun tingkat daripada korban daripada COVID yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa kami. Kami ucapkan banyak terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami akan memberkati jemaat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melanjutkan aktivitas kami yang berbeda-beda. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, bahkan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Selanjutnya kami kembalikan kepada Pastor Andi. Ganti. Haleluya, terima kasih Om Pendeta Samia Jonis Musenduk yang sudah menutup ibadah kita di dalam doa sekaligus menaikkan doa berkat buat kita semua. Puji Tuhan, kasih Tuhan yang ada di rumah kasih. Tuhan memberkati aktivitas kita pada siang hari ini yang masih terkoneksi. Opa Roger, Tuhan berkati. Mamilia Aurel, Mamilia, Tuhan berkati. Bapak Pinatua Sugeng Waluyo, Tuhan memberkati. Om Martinus, Om Musafir, semua Tuhan memberkati. Bunda Sandra, sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Bunda Ella, Bunda Wiwi yang sedang ada di Jakarta, Tuhan memberkati. Dan Om Gary yang ada di Maluku Barat Daya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama selalu selalu bergiat dalam setiap ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah di tempat kita masing-masing, di kota kita masing-masing, dan juga ibadah yang ada di rumah kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita beraktivitas, persiapkan untuk besok untuk kita beribadah di gereja kita masing-masing. Jangan lupa ibadah kalau memang gereja kita masih diizinkan untuk boleh beribadah secara online, offline secara ibadah langsung, Bapak Ibu bisa hadir. Ini kesempatan ya Bapak Ibu, selagi masih ada izin, masih ada kesempatan, mari kita datang untuk beribadah. Karena kita percaya ibadah ini mengandung janji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua keluarga rumah kasih. Silakan dipergunakan jalur di rumah kasih Indo PWT 231 untuk kita sama-sama menaikkan pujian, berbagi, sharing dengan saudara-saudara yang lain untuk saling menguatkan, bersaksi, untuk saling memberikan kesaksian-kesaksian apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan jalur ini, kita pergunakan CH ini untuk kita boleh mempermuliakan Tuhan. Selamat siang juga saya menyapa Om Bob ya, Om Bob Adiontoro.